Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu keangkuhan mendahului kehancuran karakter. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 8-14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kita tahu bahwa kisah yang baru saja kita dengar tentang awal kejatuhan Saul sebagai raja atas Israel, yang baru saja memerintah selama 2 tahun sebagai raja atas Israel, adalah kisah yang sudah sejak awal pertama Saul diangkat sebagai raja, sudah terlebih dahulu dinubuatkan oleh Samuel ketika Samuel berkata, 1 Samuel 10 ayat 7-8, "Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Jadi sesungguhnya, semua hal-hal itu sudah diberitahukan kepada Saul oleh Samuel, bahkan sebelum dia ditahbiskan sebagai raja atas Israel. Saul harus menunggu 7 hari lamanya, sampai Samuel datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya apa yang harus Saul lakukan. Perintah ini sangat jelas dan tidak mungkin ada keraguan-raguan. Kita tahu bahwa karena ketidaktaatan Saul itulah dia akhirnya tertolak dari hadapan Tuhan sebagai raja atas Israel. Namun bukankah seperti yang sudah lalu kita lihat dan renungkan, bukankah Saul itu pribadi yang luar biasa? Bukankah dia seorang penurut, penuh hormat, dan rendah hati? Kenapa sampai dia berani melanggar ketaatan perintah yang Samuel Bapa Rohani ini sudah sampaikan? Apa yang membuat semua karakter ketaatan, penuh hormat itu hancur dari diri Saul? Coba perhatikan beberapa ayat sebelumnya yang berkata, 1 Samuel 13 ayat 3-4. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Baru 2 tahun memerintah, dan Tuhan memberikan Saul kemenangan besar. Lalu timbullah satu keangkuhan yang ingin tampil dan terlihat yang ada pada Saul. Untuk memberitakan kabar kemenangan tersebut, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Dapatkah saudara melihat aroma keangkuhan itu? Itulah sebabnya semua karakter baik yang ada pada Saul akhirnya hancur. Ingat satu perkara, keangkuhan akan mendahului kehancuran karakter. Sebaliknya,
Kerendahan hati akan membangun karakter. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu rendah hati dan siap untuk ditegur, dinasehati, dan dituntun. Amin. Jesus loves you, and so do I.